Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memudahkan kita untuk tetap beraktivitas dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Alhamdulillah, dalam majelis ini Allah memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj, yakni 40 hadis tentang tarbiyah, pendidikan, ya, pendidikan di dalam Islam, pendidikan keluarga, pendidikan diri, pendidikan kaum muslimin, wal manhaj, dan manhaj seorang muslim. Kitab hadis ini ya disusun oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah beliau tuliskan, beliau kumpulkan untuk kita pelajari menjadi satu amal saleh untuk beliau dan menjadi ilmu untuk kita, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, sebagaimana ya telah kita bahas hadis-hadis sebelumnya, pada pertemuan kali ini insya Allah kita masuk pada hadis yang ke-40. Artinya ini merupakan hadis terakhir dalam kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj. Kita berharap semoga dengan berakhirnya nanti pembahasan kita pada hadis yang ke-40 ini, kita dapat memahami dan mengamalkannya sehingga dengan ini Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Hadis yang ke-40 ini, ya, sebelum nanti kita akan jelaskan, kita akan terlebih dahulu bacakan redaksi hadisnya dan terjemahkan hadis ini insyaallah. Kemudian nanti kita ambil faedah-faedah tarbiyah dan manhajiyah dari hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Nabi Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Ibadah yang dilaksanakan di masa al-haraj itu seperti hijrah bersamaku. Hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terlihat singkat, padat, tapi penuh makna dan pelajaran bagi kita sebagai seorang muslim untuk mengambil fadilah-fadilah, terkhusus di dalam tarbiyah kita, ya, mendidik diri kita, keluarga kita, kaum muslimin secara keseluruhan, dan bagaimana kita memiliki manhaj atau metode beragama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ibadatu fil harji. Ibadah di masa al-haraj. Ketika seorang muslim berada di zaman fitnah, di akhir zaman, tentunya kehidupan beribadah itu lebih sulit dibandingkan ketika dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram. Al-haraj itu bisa bermakna fitnah, bisa bermakna huru-hara, bisa juga bermakna peperangan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ibadah di zaman huru-hara, di zaman penuh fitnah, di zaman di mana manusia saling membunuh, itu pahalanya sangat besar. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan seolah-olah orang yang beribadah di zaman tersebut itu seperti mereka yang berhijrah
bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui tentunya hijrah ini merupakan amalan yang paling besar di dalam Islam. Kita melihat bahwa kaum muslimin yang terbaik itu adalah al-muhajirin. Kemudian ansar. Kemudian orang yang beriman setelah mereka. Al-muhajirin lebih mulia daripada ansar. Kenapa al-muhajirin menjadi mulia? Karena mereka berhijrah. Mereka meninggalkan kampung halaman mereka, Makkah, mereka pergi ke Madinah. Untuk apa? Untuk mempertahankan keimanan mereka. Dengan berhijrahnya para sahabat dari Makkah ke Madinah, menjadikan mereka umat terbaik di dalam Islam. Mereka akan lebih baik daripada Al-Ansar, bahkan setelahnya. Tidak ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik daripada Al-Muhajirin. Tentunya di dalam Al-Muhajirin itu sendiri ada tingkatan-tingkatan. Misalnya yang terbaik di sana ada Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Al-Asyarah Mubasysyaruna bil Jannah, ya. 10 orang yang dijamin masuk surga, kemudian seterusnya. Di dalam Al-Muhajirin tadi, di dalam Al-Muhajirin ya ada Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Al-Muhajirin menjadi umat terbaik di dalam Islam. Kenapa? Karena mereka berhijrah. Ini menunjukkan bahwa amalan hijrah merupakan amalan yang paling besar. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar kepada orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada al-muhajirin? Karena mereka berani meninggalkan harta, keluarga, bahkan kampung halaman mereka untuk mempertahankan iman mereka, untuk mempertahankan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keutamaan yang besar juga akan Allah berikan kepada orang yang beribadah kepada Allah. Beribadah yang dimaksud tentunya beribadah dengan sebaik-baiknya, beribadah dengan cara yang benar, dan beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu tidak akan diterima kecuali jika 2 rukun dilaksanakan di dalamnya. Rukun itu merupakan sesuatu yang harus ada di dalam suatu perbuatan. Jadi kalau dikatakan rukun ibadah, berarti dia harus ada di dalam ibadah tersebut. Kalau dia tidak ada, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beribadah, para ulama menyebutkan ada 2 rukunnya yang harus dipenuhi. Yang pertama, seseorang dalam melaksanakan ibadah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sering kita hafalkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu sah atau tidaknya tergantung pada niat. Dan seseorang akan mendapatkan pahala besar atau kecil dari ibadah yang dia lakukan itu tergantung pada niatnya. Ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menyebut hijrah sebagai amalan yang besar. Siapapun yang berhijrah di jalan Allah karena ingin mengikuti perintah Rasul, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan posisi yang dekat dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah karena dunia atau karena wanita yang dia ingin nikahi, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Maka dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi amalan apapun itu yang terbesar disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah hijrah al-muhajirin. Tentunya amalan al-muhajirin itu tidak akan bisa dilakukan oleh umat-umat setelah mereka. Karena tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Artinya amalan itu sudah close, sudah tutup, sudah tidak ada lagi yang bisa melakukannya. Tapi begitupun besar amalan itu jika dilakukan bukan karena Allah, bukan karena mengikuti perintah Rasulullah, maka itu tidak akan bernilai sedikit pun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ai mardud. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak pernah kami ajarkan, ya, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menolak amalan tersebut. Maka amalan tersebut akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibadah yang kita maksudkan di sini akan bernilai pahala yang besar, sebesar pahalanya hijrah. Sebesar pahala hijrahnya sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jika amalan tersebut dilakukan dengan dua rukun tadi. Kalau tidak ada di dalam rukun tersebut dua perkara ini, di dalam ibadah tersebut dua rukun ini, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas. Dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya Nabi mengatakan al-ibadatu fil harji. Fil harji, ya. Ibadah di masa al-haraj. Al-haraj itu seperti yang kita katakan tadi, maknanya adalah, ya, fitnah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-muradu bil haraji huna al-fitnatu wa ikhtilatu umurin nas. Yang dimaksud dengan al-haraj huna, al-haraj di sini adalah fitnah dan bercampur baurnya urusan manusia. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sesi yang selanjutnya nanti akan kita kembali jelaskan makna hadis ini dan fawaid di dalam tarbiyah dan manhajiyah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Barakallahu fikum ajma'in. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada sesi yang kedua dari kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj. Kita masih pada hadis yang ke-40 atau hadis yang terakhir dalam kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj ini. Tadi telah kita jelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Nabi Ma'aqil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Ibadah yang dilakukan di masa al-harj. Al-harji ini, ya, maknanya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah al-fitnah wa ikhtilatu umurin nas. Jadi masa fitnah. Fitnah itu, ya, seperti disebutkan oleh para ulama itu ada dua. Fitnah dalam bentuk syubhat, yang kedua fitnah dalam bentuk syahwat. Fitnah syubhat adalah ujian-ujian yang dapat mengganggu pemikiran seorang muslim, di mana pemikiran itu akan mengkacaukan keimanannya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan isu-isu, ya, pemikiran-pemikiran yang batil atau hujjah-hujjah yang batilah. Dengan hujjah tersebut maka keimanannya pun goyang. Itu fitnah dalam bentuk syubhat. Yang kedua, fitnah dalam bentuk syahwat, yaitu keinginan untuk melakukan sesuatu. Tentunya syahwat yang dilarang di sini, fitnah dalam bentuk syahwat yang dimaksud di sini adalah syahwat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan manusia untuk
menunaikan syahwat pada batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dan Sunnah tidak menginginkan manusia mengkebiri syahwatnya, tidak. Ya, Allah dan Rasulullah SAW tidak menginginkan kaum muslimin itu untuk meninggalkan dunia, tidak. Tapi menikmati dunia itu pada batasan-batasan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah syubhat, fitnah syahwat. Ini secara umum kalau kita mau membagi makna daripada fitnah. Secara umum makna fitnah itu adalah ujian keimanan bagi seorang muslim. Jadi yang dimaksud di sini adalah ya, ibadah di masa fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Di dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaknai al-haraj itu adalah masa di mana manusia itu sering bertengkar, bahkan sampai pada peperangan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yuqbadul ilmu wa taksura az-zalazil wa yataqaraba az-zamanu wa tadhhara al-fitanu wa yaksuru al-harju wa huwa al-qatlu." Ya, hatta yaksuru fikumul mal fayafidha. La taqumus sa'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu itu diambil. Ya, ilmu itu diambil, Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berhubungan dengan akhirat. Ilmu yang dengan itu seorang muslim bertambah imannya, bukan ilmu dunia. Kalau ilmu keduniaan itu tetap akan ada, menjelang hari kiamat tetap akan ada. Tapi yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, ilmu tentang agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengambil ilmu itu dari manusia, dia tidak mengambil teks-teks ilmu itu, tidak. Dia hanya mematikan para ulama seperti yang kita jelaskan pada hadis-hadis yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mematikan ulama dan tidak memberikan ganti untuk mereka. Ya, sehingga yang tinggal adalah manusia-manusia yang bodoh, sehingga mereka mendahulukan akal dan syahwat mereka. Wa taksura az-zalazil. Ya, banyaknya terjadi goncangan atau gempa bumi. Jadi di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah ilmu itu dicabut. Ya, di antaranya zaman kita sekarang ini ilmu itu beredar di mana-mana. Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tafsir, syarah-syarah hadis, penjelasan para ulama di media sosial itu bertabur banyaknya. Tapi keinginan orang mengambil ilmu itu sangat jauh. Apakah lagi mengamalkannya? Kita berada di zaman di mana ilmu itu sudah mulai dicabut. Keberkahan ilmu itu sudah mulai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita melihat juga di mana banyaknya terjadi gempa bumi. Tanpa kita sadari tiba-tiba sudah gempa. Ya, apakah disebabkan lautan, ya, ataukah melalui gunung dan lain sebagainya. Wa yataqarabuz zaman, ya, wa yataqarabaz zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendekatnya zaman. Waktu itu terasa cepat habis, berganti satu dengan yang lainnya, keberkahannya sudah hilang. Ya. Wa tadharul fitan, dan banyaknya fitnah beredar. Fitnah syubhat, fitnah syahwat yang seperti kita sebutkan tadi. Wa yaktsura al-harju, dan banyaknya al-harju wa huwal qatlu, yakni peperangan, pembunuhan. Hatta yaktsura fikumul malu fayafidha, sampai banyak beredar di kalangan kalian harta benda, ya, dan dia seperti membanjiri. Artinya uang, kekayaan itu banyak melimpah, sehingga manusia itu hanya berfokus pada duniawiyah mereka. Jadi al-ibadatu fil harji itu maknanya secara umum adalah fitnah seperti yang kita sebutkan tadi. Bisa juga bermakna qital, yakni pembunuhan.
ya, peperangan. Bisa juga bermakna di mana manusia itu sibuk dengan urusan duniawiyahnya. Tidak lagi peduli mereka tentang agama. Tidak lagi peduli mereka tentang Allah, tentang Rasul. Tidak peduli mereka tentang halal haram. Yang penting mereka bisa menikmati kehidupan. Mereka mengatakan hidup hanya sekali, nikmatilah, berbahagialah, dan seterusnya. Jangan pedulikan perintah Allah, jangan pedulikan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, ini masa-masa fitnah seperti ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk mempertahankan keimanan kita di zaman fitnah ini. Zaman fitnah tentunya menjelang hari kiamat itu akan semakin besar. Dan kita menjelang hari kiamat itu sudah semakin dekat. Ya, tanda-tanda kiamat itu sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirnya beliau itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Mendekat terus sampai ya bulan terbelah, iqtarabatis sa'at wa insyaqqal qamar, terbelahnya bulan sebagai mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bahagian daripada tanda-tanda hari kiamat terus sampai saat ini. Di mana manusia menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan musik. Ya. Demi untuk apa? Demi untuk memuaskan nafsu mereka, syahwat mereka. Mereka mengeluarkan banyak syubhat-syubhat dengan berdalih, ya, jika suka sama suka maka itu dibolehkan. Ya, si fulan suka dengan si fulana, lalu mereka berzina, mereka menganggap itu hal yang biasa selama tidak ada pemaksaan. Mereka mengatakan musik itu halal dengan hujah begini segala macam. Intinya adalah bagaimana mereka menikmati, memuaskan syahwat mereka. Dan zaman kita saat ini merupakan zaman kita melihat berapa banyak fitnah itu tersebar. Fitnah yang kita sebut tadi, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Begitu juga kalau kita maknai al-harj itu adalah peperangan, suasana yang tidak kondusif, saat ini kita melihat peperangan yang nyata, ya, seperti saudara kita yang terbunuh di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka, melindungi mereka. Begitu juga peperangan-peperangan yang tidak berhenti. Ya, tidak hanya dalam bentuk peperangan fisik, tapi peperangan pemikiran, peperangan ekonomi, peperangan untuk menghilangkan atau merusak akhlak kaum muslimin. Saat ini kaum muslimin tidak dijajah oleh orang-orang kafir, tidak. Alhamdulillah. Tetapi pemikiran mereka sebahagian sedang berada di dalam penjajahan. Di mana kaum muslimin takut menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Takut dia mengatakan saya muslim, ini halal, ini haram. Dia takut. Ya. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk berada di zaman al-harji. Maka lihat ya, motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berpegang teguh di dalam agama Islam, melaksanakan ibadah seperti yang diajarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan keutamaan yang besar. Keutamaannya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kahijratin ilayya, seperti berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah hadis ini sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah menjadi penyemangat kita untuk tetap istiqamah menjalankan syariat Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jangan khawatir jika banyak orang-orang yang mencelamu mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan saja mereka mencelamu. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah, seperti berhijrah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada sesi yang ketiga nanti akan kita jelaskan sedikit lagi tentang hadis ini, kemudian nantinya akan kita jelaskan fawaid at-tarbawiyah. Barakallahu fikum ajma'in.
Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada pada sesi terakhir dari pembahasan kita di hadis yang ke-40 dalam kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tadi telah kita jelaskan isi hadis beliau adalah al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Ibadah di masa al-harj. Tadi kita katakan makna al-harj adalah masa fitnah. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Bisa juga al-harj itu maknanya adalah di mana manusia itu tidak lagi peduli dengan urusan agamanya. Ya, ini termasuk dalam kategori fitnah tadi. Kemudian, ya, manusia itu sibuk bertengkar bahkan sampai berperang. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang lain seperti kita sebutkan tadi bahwa hari kiamat itu tidak akan sampai, tidak akan terjadi kecuali ya jika ilmu dicabut. Tadi kita katakan ya. Kemudian zilzal atau goncangan-goncangan, gempa bumi itu terjadi sering. Kemudian ya dalam riwayat lain dikatakan manusia menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan musik, dan banyak terjadi al-harj. Al-harj itu adalah pembunuhan, ya, peperangan. Kita sekarang berada di masa al-harj itu. Maka sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat betapa besarnya fitnah itu hendak menjauhkan kita dari agama kita. Ya, fitnah dunia ini, kemajuan teknologi ini merupakan fitnah yang sangat besar. Terkhusus dalam dunia pendidikan. Terkhusus dalam tarbiyah Islamiyah. Di satu sisi kemajuan teknologi ini adalah keberkahan. Di mana kita mudah sekarang menuntut ilmu. Kita duduk saja di depan rumah kita buka handphone kita buka televisi, kita buka laptop, komputer. Kita sudah bisa melihat tayangan-tayangan kajian-kajian Islam. Kita buka ya HP kita bisa melihat buku-buku ulama. Kalau dahulu membeli buku kita jutaan rupiah harganya. Ya misalnya kita mau beli tafsir Ibnu Katsir dulu, ya harus keluar uang yang banyak. Kalau sekarang kita tinggal lihat PDF banyak di sana yang diberikan secara gratis bahkan. Maktabah Syamilah di sana banyak kitab-kitab ulama tersebar. Di satu sisi kemajuan teknologi ini adalah keberkahan. Di sisi yang lain, ya, kemajuan ini merupakan fitnah, ujian. Ketika kita membuka handphone kita, di saat kita melihat ada ceramah asatidzah, masyayikh, bacaan Al-Quran, kita mendengarkannya. Setelah kita scroll ke bawah, mulai ada tarian, ada aurat yang terbuka, ada musik yang diperdengarkan. Ini merupakan masa fitnah yang sangat besar. Maka sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, kami mengajak diri kami pribadi dan kita semua untuk memahami keadaan yang sangat darurat ini, keadaan yang sangat genting ini, dan memahami bahwa pentingnya saat ini kita untuk istiqamah menjalankan syariat kita, ya, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memahami betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqamah memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ketika kita memahami kahijratin ilayya, kita memahaminya bukan berarti ketika ada orang yang beribadah di zaman ini dia sama seperti Abu Bakar, sama seperti Umar, tentunya tidak. Ya, tapi pahalanya itu sangat besar. Pahalanya itu sangat besar, tapi kedudukan sebagai al-muhajirin tentunya tidak bisa digantikan, tidak bisa didapatkan. Kecuali hanya mereka yang hidup di zaman itu. Kemudian sahabat, fadilah-fadilah yang bisa kita ambil, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah keutamaan beribadah secara umum. Dalam konteks tarbiyah, kita memahami bahwa tarbiyah itu, talabul ilmi itu merupakan ibadah. Mendidik diri kita, mendidik anak, istri, keluarga, famili, kaum muslimin secara umum, tawasau bil haq, tawasau bis sabar, itu adalah ibadah. Ya, maka ketika kita belajar menuntut ilmu, mendengarkan kajian-kajian di masa fitnah ini,
memasukkan anak kita ke dalam pondok pesantren di masa fitnah ini, pahalanya sangat besar. Ya, jangan merasa sedih, jangan merasa khawatir, Allah akan mudahkan insya Allah. Berjuang terus. Jadi ibadah secara umum keutamaannya sangat besar di masa-masa fitnah saat ini. Maka kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kita semua untuk istiqamah di dalam melaksanakan ibadah, terkhusus dalam masalah talabul ilmi. Karena tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat itu ilmu tercabut. Dan ilmu itu pasti akan tercabut. Dan kita berharap kita hidup di zaman di mana ilmu itu belum dicabut, dengan cara belajar, dengan cara menyebarkan ilmu di sekeliling kita. Kemudian yang kedua, sahabat keluarga muslim, pentingnya kita memperhatikan lingkungan dan tempat tinggal kita. Ya, kita katakan tadi bahwa di zaman fitnah saat ini, fitnah itu masuk dari semua dimensi. Waktu, tempat. Dia tidak peduli dengan waktu, tidak peduli dengan tempat. Kalau di zaman dahulu, mungkin orang menyebarkan keburukan itu pada waktu-waktu tertentu. Kalau sekarang tersebarnya keburukan itu 24 jam non-stop. Ya, seseorang bisa live dari manapun dia untuk menyebarkan kebatilan, untuk menyebarkan fitnah syubhat, fitnah syahwat. Dia bisa live 24 jam. Semua wilayah di dunia ini bisa terjangkau. Nah, jadi kita harus benar-benar memperhatikan lingkungan kita, keadaan, kondisi kita, keluarga kita, bagaimana kita dan keluarga kita memanfaatkan teknologi sekarang yang sangat canggih ini. Anak-anak kita, jangan berikan mereka dunia itu tanpa pengawasan dari kita. Kita berikan handphone, mereka bebas menggunakannya. Tidak. Awasi mereka, didik mereka. Nah, ini yang baik, silakan konsumsi. Ini buruk, jangan dikonsumsi, tinggalkan. Ya, dari aspek tarbiyah, kita harus memperhatikan kondisi lingkungan kita saat ini. Karena lingkungan pendidikan itu sangat mempengaruhi kualitas atau hasil pendidikan. Kemudian sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil adalah zuhulun nas anil ibadati fi awqatil fitan. Di mana manusia itu di masa-masa fitnah akan lari dari ibadah, akan meninggalkan ibadah, akan disibukkan dengan kemajuan-kemajuan teknologi tadi. Ya, akan disibukkan oleh fitnah-fitnah syubhat dan fitnah-fitnah syahwat tadi. Mereka akan tersibukkan dengan itu. Mereka akan tersibukkan untuk saling bertengkar, untuk saling memaki, untuk saling menyakiti, untuk saling membunuh. Ya, ini masa seperti ini. Begitu dahsyatnya, maka kita harus berhati-hati. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang-orang yang menjaga agamanya itu, dia seperti menggenggam bara api panas. Kalau dia lepaskan bara ini, maka akan padam. Dia tidak lagi bisa melihat jalan. Tapi kalau dia pegang bara api itu, dia akan merasa panas. Peganglah bara api itu walaupun panas, yang penting engkau selamat, karena di dalam kegelapan itu banyak ranjau-ranjau yang siap untuk menghabisi kita. Ya. Jadi masa yang begitu mengerikan, maka hendaklah kita memperhatikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita dan hal-hal yang berbahaya untuk kita meninggalkannya. Yang keempat, sahabat keluarga muslim, pelajaran yang bisa kita ambil adalah mudha'afatu fadli min luzumi amran masyru'an idza ahmalahun nas. Yakni berlipat gandanya pahala atau keutamaan dalam suatu ibadah ketika orang lain meninggalkannya. Terkhusus menuntut ilmu. Karena dalam bab kita ini tentang tarbiyah, kita lebih fokus pada menuntut ilmu. Di mana orang-orang saat ini sangat semangat jika belajar tentang masalah duniawiyah. Dia akan semangat tentang pelajaran-pelajaran yang langsung menghasilkan cuan, menghasilkan uang. Itu nomor satu akan dia prioritaskan.
Ada penduduk di majelis ilmu yang tidak ada uang mungkin di sana, tidak ada makanan mungkin di sana, hanya ada kelelahan, keletihan, ya, dan capek kita untuk membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran, itu akan ditinggalkan oleh manusia. Ketika orang berbondong-bondong meninggalkan menuntut ilmu, maka di saat itu fadilah menuntut ilmu itu jauh lebih besar. Ya, kalau di zaman dahulu, orang-orang semangat menuntut ilmu. Anak berusia 6 tahun, biasa itu menghafal Al-Quran. Di zaman dahulu, anak berusia 10 tahun, biasa itu hafal Al-Quran. Biasa. Bagi mereka aib kalau anak belum hafal Al-Quran sebelum baligh. Dia sudah baligh, dia belum hafal Al-Quran, aib bagi mereka. Kalau sekarang, anak umur 50 tahun pun belum tentu bisa hafal juz 30. Apakah lagi 30 juz. Ini masalah sebenarnya. Ketika orang meninggalkan, berbondong-bondong meninggalkan menghafal Al-Quran, maka fadilah menghafal Al-Quran di saat itu sangat besar. Kemudian sahabat keluarga muslim, pelajaran selanjutnya adalah tentang keutamaan hijrah. Hijrah secara hakiki meninggalkan Makkah, ya, maka tidak ada lagi setelah Fathu Makkah. Adapun hijrah meninggalkan masa kelam menuju masa yang cerah, meninggalkan bid'ah menuju sunnah, meninggalkan syirik menuju tauhid, meninggalkan maksiat menuju ketaatan, itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Dan tarbiyah merupakan satu langkah yang paling penting untuk kita bisa tetap hijrah dan istiqamah di atas hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah waktu kita juga tidak bisa panjang untuk menjelaskan hadis ini. Kami berharap hadis ini bermanfaat untuk kita sebagai penutup dari hadis-hadis sebelumnya. Kita berharap semoga setelah kita mempelajari hadis-hadis ini, kita lebih memahami hakikat tarbiyah, mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, mendidik kaum muslimin, ya, dalam aspek ibadah, dalam aspek akhlak, ya, dalam aspek muamalah kita, dalam aspek tauhid kita, semua aspek kita perhatikan sehingga tarbiyah ini kita harapkan dapat membawa kita menuju jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya memohon maaf di sana sini ada kekurangan selama saya menyampaikan materi ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.